kabarnya pada saat ini? Ya, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di siang hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bertemu di ruangan ini dengan keadaan yang sehat, selamat, dan juga dalam suasana yang bahagia. Berikutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu pada saat ini untuk bersama-sama melaksanakan pertemuan ini. Lalu yang kedua, mohon izin Bapak dan Ibu, pada saat ini kami atau saya akan melakukan salah satu tugas, yaitu terkait dengan program pengembangan kompetensi guru, khususnya mata pelajaran PJOK, di mana dalam kegiatan ini saya nanti akan membagikan sedikit apa yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan PKG PJOK. Sebenarnya banyak sekali materinya, tetapi pada saat ini saya memilih salah satu materi yang mana itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh semua guru, jadi tidak hanya untuk guru mapel PJOK. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang tidak saya bagikan pada saat ini adalah berjudul menjadi pendidik yang reflektif. Menjadi pendidik yang reflektif, di mana di kurikulum Merdeka ini seringkali kita mendengarkan reflektif. Nah, itu sebenarnya mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita didorong untuk menjadi pendidik yang reflektif. Selain diri kita, juga mengajak siswa-siswi kita untuk bisa melakukan kegiatan refleksi. Nah, pada kesempatan ini ada dua tujuan yang tidak saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita sebagai guru atau pendidik dapat memahami pentingnya untuk melakukan refleksi. Lalu yang kedua, kita semua guru atau pendidik dapat melakukan refleksi secara berkelanjutan. Itu Bapak Ibu dua tujuan pertemuan yang akan kita sampai pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berbicara terkait dengan apa itu refleksi dan bagaimana bisa dijalankan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah benda yang ada di depan. Gambar apa itu Bapak Ibu? Cermin. Nah, tentu cermin ini pasti di rumah kita ada. Setiap rumah pasti memiliki cermin, dan cermin ini bahkan setiap hari kita gunakan. Jadi setelah barangkali tidur atau mau keluar rumah, itu kita menggunakan cermin ini. Bahkan setiap hari memakai cermin, Bapak Ibu, memakai, artinya secara berkelanjutan kita ini sebenarnya sudah memakai cermin. Nah, cermin ini manfaatnya untuk melihat diri kita sendiri, penampilan kita. Nah, jadi dengan kita berada di depan cermin, kita akan melihat bagaimana kondisi diri kita, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Nah, ketika belum sesuai, pastinya kita untuk menyesuaikan diri atau mengambil sisir dan sebagainya, sehingga ada perubahan dari sebelum bercermin dan setelah bercermin. Nah, seperti gambar ini Bapak dan Ibu. Jadi fungsinya untuk melihat diri sendiri, lalu untuk melakukan kira-kira apa yang hendak aku lakukan agar aku sesuai dengan yang saya harapkan. Nah, itu baru analogi atau penggambaran secara sederhana, yaitu refleksi. Kita melihat diri kita, apakah diri kita itu sudah sesuai yang diharapkan atau belum. Lalu setelah kita mendapatkan jawaban, kita akan membuat tindak lanjut, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, secara sederhana, refleksi adalah sebuah proses yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan
untuk melihat makna penting yang akan didapatkan dari sebuah peristiwa yang telah terjadi. Selanjutnya kita melihat peluang apa yang dapat dikembangkan di kesempatan mendatang. Itu secara sederhana makna refleksi. Nah, lalu menurut Rolf Jasper and Frischwater di tahun 2011 mendefinisikan bahwa refleksi adalah sebuah proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi pada masa lalu atau pada masa lampau atau yang sudah terjadi. Apa mungkin bisa terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda? Apa yang saat ini terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang? Jadi pendapat ini untuk berpikir, merasakan, dan membayangkan peristiwa yang sudah terjadi, lalu kira-kira kalau dilakukan dengan cara yang berbeda, apakah ada perubahan di masa mendatang? Kurang lebih menurut Rolf Jasper and Frischwater itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya refleksi itu sudah sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ya mengintrospeksi diri seperti itu, memikirkan tentang apa yang sudah terjadi, apa yang membuat semua itu terjadi, lalu bagaimana kita menghadapi atau mengatasi kejadian tersebut. Nah, tentu ini setiap hari sudah Bapak Ibu lakukan. Hanya berkelanjutan atau tidak itu yang membedakan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam peran kita sebagai guru, sebagai pendidik, fokus kita adalah merefleksikan sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dapat dilihat dari sisi bagaimana bertemunya antara teori dan praktek untuk meningkatkan kesadaran kita atas praktek pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kalau pada saat ini konteks kita adalah refleksi dalam pendidikan sesuai dengan pekerjaan yaitu mendidik. Nah, kita diajak untuk mawas diri, diajak untuk memikirkan pembelajaran atau aktivitas yang dilakukan bersama siswa itu bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum, bila mana belum. Nah, tentunya seperti saat kita bercermin tadi, ada perubahan yang direncanakan agar ke depan lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu terkait dengan secara sederhana makna dari refleksi. Nah, ada dua kerangka dasar sebenarnya dalam refleksi ini atau framework. Yang pertama menurut Burton, yang kedua menurut Gibbs. Sebenarnya hampir sama, tetapi yang Gibbs ini lebih lebih rinci seperti itu. Kalau menurut Burton itu hanya 3 tahapan. Apa, terus apa, dan sekarang apa. Lalu sedangkan untuk menurut Gibbs itu mengatakan bahwa seseorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya, sehingga ada 6 proses yang dilampaui. Yang pertama adalah apa yang terjadi, lalu perasaan apa yang ada, lalu apa yang baik atau buruk yang terjadi, lalu menganalisis makna arti apa yang dapat didapat dari pengalaman tersebut, lalu konklusi atau apa lagi yang bisa dilakukan, lalu yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Nah, ini 2 kerangka dasar yang menjadi dasar dalam kita melakukan refleksi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini saya akan membagikan secara sederhana cara kita bisa membuat refleksi diri. Sebenarnya ada banyak cara. Kalau Bapak Ibu nanti ingin mengetahui yang lebih lagi, bisa untuk mencari informasi yang lain. Nah, saat ini yang ingin saya bagikan adalah model 4F atau 4P. Nah, dari yang pertama, untuk melihat peristiwa atau fakta. Nah, ini menceritakan pengalaman
Bapak Ibu yang didapatkan pada saat misalnya pembelajaran, pada saat pembelajaran tersebut. Hal apa yang baik dalam proses tersebut, lalu bila mana ada kesulitan atau kendala, nah Bapak Ibu bisa menuliskannya di situ. Lalu yang kedua adalah feeling atau perasaan. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu di dalam pembelajaran itu? Apakah mangkel, ataukah marah-marah, ataukah senang? Nah, itu mewakili dari perasaan. Lalu yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Pelajaran apa yang saya dapatkan dalam proses ini? Apa hal baru yang saya ketahui setelah kegiatan bersama dengan siswa, misalnya dalam pembelajaran. Lalu yang keempat adalah filter atau penerapan. Nah, ini adalah wujud dari tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Ini ada 4 proses: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapannya bagaimana. Nah, ini adalah model 4V atau 4P: peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, berikutnya yang kedua, ini yang agak banyak Bapak Ibu, yaitu model 6 topi. Ada topi putih, itu berisikan fakta yang terjadi. Lalu merah itu Bapak Ibu menuliskan perasaan. Nah, lalu hitam itu ditulis kendala atau permasalahan. Lalu kuning itu adalah hal-hal yang positif. Nah, lalu yang hijau ini adalah berisi pertimbangan hal-hal kreatif yang bisa muncul. Lalu yang biru ini berisi kesimpulan atau langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Hampir sama seperti tadi, tetapi ini lebih rinci, model 6 topi. Nah, lalu ada lagi yaitu cara model segitiga refleksi. Nah, itu yang pertama, setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya memahami apa. Lalu yang kedua, perasaan setelah mengikuti kegiatan ini atau terjadi suatu peristiwa. Lalu yang ketiga, setelah ada peristiwa hari ini, apa yang akan saya lakukan berikutnya, target saya selanjutnya apa. Nah, lalu yang keempat itu pembelajaran berikutnya, target saya apa. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan 3 secara sederhana cara kita melakukan refleksi. Nah, harapannya memang kita sebagai pendidik untuk selalu melihat pembelajaran kita yang kita lakukan itu kira-kira sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Nah, bila mana belum, nah tentunya diharapkan ada tindak lanjut berikutnya sehingga kedepannya pembelajaran yang kita lakukan itu menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada saat ini mari kita saling berbagi. Sekiranya ada hal atau tanggapan terkait dengan menjadi pendidik yang reflektif ini, monggo kami persilahkan yang akan disampaikan. Lalu kira-kira rencana tindak lanjut yang mungkin bisa kita lakukan itu seperti apa? Misalnya kita menyepakati misalnya 1 hari dalam seminggu, mungkin setiap hari Sabtu kita mengadakan kegiatan reflektif bersama. Nah, mungkin kita sharing apa yang terjadi di kelas kita, sehingga barangkali nanti ketika kita bisa sharing, melakukan refleksi, teman kita itu bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang kita lakukan, sehingga kedepannya pembelajaran yang kita lakukan itu semakin hari semakin baik. Demikian Bapak dan Ibu, monggo barangkali ada yang hendak menyampaikan sesuatu hal, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, bila ada. Monggo Bu Nur, kami berikan kesempatan. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Dari
terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ferry. Terima kasih. Apa yang sudah dipaparkan menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Ya memang semua guru itu harus merefleksi apa yang kita lakukan, baik merefleksi diri sendiri maupun merefleksi peserta didik kita. Karena kita sebagai pendidik tentunya apakah yang sudah saya lakukan, apakah saya dalam mendidik anak-anak ini sudah berhasil apa belum? Berhasil maksudnya berhasil dengan target. Setiap guru pasti punya target, sebagai pendidik pasti punya target. Dalam 1 minggu ini saya punya target untuk peserta didik saya harus bisa ini, harus bisa itu, pokoknya begitu. Nah, merefleksi sebagai pendidik apakah target saya ini sudah berhasil atau belum. Sedangkan merefleksi peserta didik apakah peserta didik ini sudah mencapai yang saya targetkan atau belum. Itu sebagai tanggapan saya tentang refleksi. Untuk sekolah kita apa yang diharapkan Pak Dhani tadi, ya mungkin kita memang betul untuk merefleksi peserta didik. Mungkin dalam kita mendidik di kelas ada yang kesulitan dalam hal apa gitu, mungkin bisa untuk saling sharing dengan teman bagaimana merefleksi anak ini, kan merefleksi kan menilai kita kembali untuk menilai kekurangan kita apa, terus mungkin untuk rekan sejawat bisa memberi umpan balik atau tidak lanjut. Ada itu dari saya. Mungkin ada yang lain, monggo waktu saya kembalikan kepada Pak Dhani. Oke, terima kasih Guru yang sudah menguatkan bahwa memang sebagai pendidik memang perlu untuk melakukan refleksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang lain? Bila mana ada, saya berikan kesempatan. Cukup? Baik, apabila cukup Bapak dan Ibu, mungkin barangkali ke depannya seperti yang saya sampaikan tadi, agar kegiatan refleksi itu bisa berkelanjutan. Mari ke depannya kita bisa menyepakati untuk meluangkan waktu sejenak, mungkin setiap seminggu sekali, mungkin 1 jam atau setengah jam untuk berbagi refleksi, sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, pembelajaran bersama dengan anak kita itu semakin berkembang, semakin maju, hingga anak-anak merasakan pelayanan kita lebih optimal. Oke, sebagai penutup kegiatan pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran, perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu. Yang kedua, saya mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.